Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mas Tama S. Langkun dari ICW. Mas Tama, ini kalau kita berandai-andai atau let's say ya, tadi kan Mas Tama juga udah mengungkapkan gitu, ada dua bukti yang sudah kalau dari segi hukum bisa sah nih menjadi tersangka. Nah, kira-kira dengan sahnya Romahur Muzi menjadi tersangka itu, kira-kira siapa saja nih yang bisa tersangkut menurut pemetaan ICW mungkin? Ya, kita belum bisa menilai sampai sejauh itu ya, karena kan sebagai kualitas bukti pun KPK masih butuh waktu 1x24 jam. Betul. Dia harus pastikan bukti-bukti itu apakah dianggap cukup untuk menetapkan Romi sebagai tersangka. Kalau kemudian memang itu belum cukup, KPK harus melepaskan. Tapi tentu resikonya sangat besar. Kalau KPK lepaskan artinya penangkapan yang KPK lakukan boleh dianggap tidak proper. Nah, jadi saya akan melihat bahwa bagaimana siapa yang terjerat akan sangat tergantung kepada bukti yang berhasil KPK kumpulkan. Tapi sejauh ini kalau kita lihat ya, kita harus lihat posisi penyelenggara negaranya, penerima suap, pemberi suap, niat jahatnya mana, buktinya apa. Menurut saya untuk level saat ini masih di situ. Kalau itu sudah terkumpul, tentu informasi selanjutnya, penilaian selanjutnya bisa kita lakukan. Sejauh mana nanti KPK didorong untuk bisa mengembangkan kasus ini? Kita harus, ya seperti sama dengan perkara-perkara lainnya, ketika KPK sudah memulai, maka dia harus mengusut tuntas. Betul. Jadi nggak hanya bicara soal satu pihak, dua pihak, semua yang bertanggung jawab, semua yang menikmati harus diproses secara hukum oleh KPK. Jadi tuntas perkaranya. Baik, dan kita sudah tersambung bersama dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Assalamualaikum Mas Febri. Ya, halo Mas Febri, selamat sore. Selamat sore Mas Febri. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, Mas Febri, kami ingin konfirmasi lagi apakah rombongan yang datang dari Surabaya sudah tiba di gedung KPK? Masih dalam perjalanan, tadi sekitar setengah jaman yang lalu saya cek itu akan jalan dari Surabaya ya. Nanti tentu kami informasikan lagi kalau sudah sampai di gedung KPK untuk proses lebih lanjut. Sekitar 5 atau 6 orang yang dibawa ke gedung KPK hari ini. Baik, Mas Febri, boleh diklarifikasi apa betul ada orang-orang Kemenak yang ikut dalam rombongan tersebut? Informasinya yang kami dapat diperkirakan ada Kakanwil Kemenak Jatim dan juga Depak dari Gresik. Kalau spesifik siapa yang dibawa tentu belum bisa kami sampaikan. Tapi per tadi sore itu ada 5 orang yang diamankan. Unsurnya itu ada dari anggota DPR RI sebagai penyelenggara negara, karena kewenangan KPK akan memproses penyelenggara negara. Kemudian ada staf DPR RI tersebut, anggota DPR RI tersebut, dan ada 2 orang pejabat Kementerian Agama di daerah dan 1 orang pihak swasta. Tapi siapa saja mereka tentu saya kira belum bisa disampaikan sekarang. Mas Febri, mekanisme apa lagi yang akan dilakukan oleh KPK setelah Romahur Muzi dan juga beberapa orang lainnya yang termasuk dalam rombongan tiba di KPK? Setelah kami melakukan tangkap tangan, ada waktu 24 jam ya, paling lama 24 jam itu harus ditentukan status hukum perkaranya. Jadi apakah perkaranya ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, dan siapa tersangkanya kalau ditingkatkan ke penyidikan. Nah, dalam jangka waktu itulah kami tentu perlu melakukan klarifikasi, proses permintaan keterangan, termasuk juga gelar perkara dan pengambilan keputusan di internal KPK. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena ini hak publik juga untuk tahu bagaimana perkembangan setelah tangkap tangan yang dilakukan tadi pagi di Jatim tersebut. Mas, sesungguhnya sudah berapa lama pengembangan yang dilakukan terhadap kasus jual beli jabatan di Kemenak ini? Saya kira saya tidak bisa bicara banyak saat ini ya, karena prosesnya masih berjalan dan nanti pada konferensi pers baru bisa kami sampaikan lebih rinci kronologisnya bagaimana, siapa saja yang terlibat dan nilai uangnya bahkan dan kaitannya dengan kepentingan apa saja. Yang bisa kami konfirmasi saat ini memang ada kegiatan tim KPK tadi pagi dan sampai sore tadi mengamankan 5 orang.
Kami duga ada transaksi, tapi ini bukan transaksi yang pertama. Diduga penerimaan uang tersebut terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Nah, itu tentu perlu kami klarifikasi lebih lanjut, kami dalami sampai nanti bisa diumumkan pada publik. Ya, disebutkan juga bahwa itu untuk pengisian jabatan di Kementerian Agama di pusat dan juga daerah, benar demikian, Mas? Indikasi-indikasi itu yang akan kami dalami dan nanti baru bisa disampaikan secara lebih lengkap pada konferensi pers. Kalau informasi yang kami dapat, apakah betul memang operasi OTT ini didapatkan informasinya dari masyarakat begitu, Mas Febri? Ya, tentu saja KPK mendapatkan informasi itu dari masyarakat ya. Ketika informasi didapatkan, kami punya kewajiban juga melakukan cross-check, kami lihat di lapangan misalnya, dan juga kami cari informasi-informasi yang lain. Ketika ada bukti-bukti awal atau petunjuk-petunjuk awal, maka KPK melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan misalnya. Dan setelah kami temukan bukti-bukti awal dan transaksi diduga benar-benar terjadi, maka baru kami melakukan pengamanan atau penangkapan beberapa orang dan pemeriksaan awal. Ya, kami ingin konfirmasi juga. Disebutkan pagi tadi sempat ada keributan dan juga kejar-kejaran dalam drama OTT di Surabaya. Benar demikian, Mas? Saya tidak dapat informasi itu. Mungkin nanti kita tunggu saja konferensi pers ya, agar informasi yang lebih rinci bisa disampaikan. Oke. Mas, kita memang selalu membutuhkan informasi yang paling baru tentu saja, dan kita ingin mendapatkan yang akan disampaikan oleh KPK. Apakah sudah ada jadwal barangkali press release yang akan dilakukan oleh KPK? Paling lama 24 jam itu ditentukan status hukumnya. Setelah itu baru kami menyampaikan pada konferensi pers. Tapi bisa lebih cepat sebelum 24 jam berakhir tersebut. Jadi jika memungkinkan misalnya informasi pada publik disampaikan malam ini, maka akan kami sampaikan malam ini. Tapi jika ada kebutuhan-kebutuhan lain dalam konteks penanganan perkara, juga tidak tertutup kemungkinan akan disampaikan besok pagi atau siang. Mas Febri, kami harus mendalami lagi soal jual beli jabatan ini. Apakah sudah diketahui sesungguhnya posisi-posisi apa saja yang diisi dalam jual beli jabatan tersebut? Saya kira mungkin cukup dulu ya informasinya, karena saya belum bisa menyampaikan banyak hal. Informasi-informasi yang kami pastikan ada kegiatan tim KPK di lapangan saja. Baik, terima kasih Mas Febri sudah menginformasikan keterangan langsung dari KPK. Selamat sore. Terima kasih.